wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke, sudah semangat ya. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa yang kita lakukan sebelum belajar yaitu pembiasaan membaca surah-surah pendek ya. Silakan dibaca dari surah Al-Ikhlas sampai dengan Al-Falaq. Silakan dipimpin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Presensi terlebih dahulu. Nurdin, hadir semua ya hari ini ya. Oh ya, hadir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah anak-anak semua pada sehat. Nah, sebelumnya kita udah belajar materi tentang puasa. Ada yang tahu apa itu pengertian puasa? Menahan hawa nafsu. Oke, menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi briefingnya hari ini tepuk pagi, siang, sore, malam. Udah pada tahu? Kalau pagi tepuknya berapa kali? Satu kali. Kalau siang tepuknya berapa kali? Coba kita praktekkan sama-sama. Pagi, siang. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan di scan barcode-nya, ya. Nanti akan masuk ke link Padlet. Ada pertanyaan, silahkan kalian isi sesuai apa yang kalian ketahui. Nah, jadi pertanyaannya, ada berapa waktu sholat dalam sehari semalam? Berapa rakaat jumlahnya? Apa yang Ananda lakukan setelah sholat? Sebutkan bacaan zikir yang Ananda ketahui. Apa perasaan Ananda setelah melaksanakan sholat dan zikir? Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, dapat menyebutkan macam-macam sholat dan zikir dengan. Jadi sholat ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan saja. Nah, tapi sholat ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita akan menampilkan dua video terkait materi pada hari ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini video yang Bapak buat. Video yang kedua silahkan disimak. Siapa yang sering kayak gini? Waktu sholat main game. Kalian dapat dari video yang sudah ditampilkan tadi. Pentingnya sholat 5 waktu di masjid ya. Apalagi sholat tepat
pertama tadi itu adalah tata cara untuk melakukan sholat ya, dari hukumnya, kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, sampai kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kemudian di video kedua ini adalah pentingnya sholat 5 waktu di awal. Akan membagikan kelompok ya. Nanti kalian akan mengisi, menjawab LKPD yang akan Bapak berikan melalui Google Form ya. Sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok menggunakan aplikasi Pikrwheel. Ini random ya. Ya, kita mulai. Oke, sudah ada kelompoknya. Nah, tim 1 Ardian, Nurcaya, Desti, Dewi. Tim 2 Rizka, Salsa, Sudin. Oke, sudah dibentuk sesuai kelompok. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan terkait LKPD yang akan kalian kerjakan. Buka link yang sudah Bapak kirim lewat grup WA. Sudah dibuka semua? Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, diisi sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kelompok 1, klik kelompok satunya, kemudian berikutnya, lalu isi nama anggota, kemudian silakan dijawab pertanyaannya. Oke, silakan kalian jawab pertanyaannya dengan cara diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Silakan kalian cari jawabannya dari buku ataupun dari jurnal yang ada di internet ya. Silakan bebas. Saya beri kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, silakan. Silakan perwakilan kelompoknya 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, hasil diskusi kalian akan Bapak tampilkan di layar. Memilih kelompok siapa yang duluan maju menggunakan aplikasi ini. Menggunakan nih. Masih kita lanjutkan sekarang kelompok ya, kelompok 1. Lihat hasilnya. Oke, silahkan dimulai presentasi kelompok. Silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurcaya dari perwakilan kelompok 1. Adalah seseorang siswa yang sangat sibuk dengan kegiatan sekolah, les, dan bermain. Ia sering kali lupa melaksanakan sholat tepat waktu. Suatu hari ia merasa hatinya gelisah dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Guru agama di sekolah mengingatkan bahwa sholat dan zikir adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan. Sholat fardu dan zikir dalam kehidupan seorang muslim. Sholat fardu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan kepada. Sementara zikir adalah cara untuk mengingat Allah dalam segala situasi. 2. Bagaimana menurut Ananda melalaikan sholat fardu dapat memengaruhi kehidupan seseorang? Ya. Malaikat sholat fardu dapat membuat seseorang merasa jauh dari Allah, kehilangan ketenangan hati, dan tidak terarah dalam hidup karena kurangnya spiritualisasi yang menjadi panduan. Tutup. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, langsung aja, nggak usah dicabut-cabut lagi ya. Kelompok 2. Kita lihat hasilnya kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada masalah. Budi sering merasa malas untuk sholat di masjid ketika diajak oleh temannya. Ia menolak dan lebih memilih bermain. Namun suatu ketika ia merasa kesepian karena teman-temannya lebih sering berkumpul di masjid. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada hikmah yang ia lewatkan dengan tidak ikut sholat berjamaah. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah hikmah sholat berjamaah yang dapat dirasakan oleh seorang muslim? Jawaban dari hasil diskusi kami, sholat berjamaah meningkatkan kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mendapatkan pahala yang lebih besar dibanding sholat sendirian. Pertanyaan kedua, apa yang sebaiknya Budi lakukan untuk mengatasi rasa malasnya terhadap sholat berjamaah? Jawaban dari kami, Budi dapat menetapkan niat yang kuat, mengatur waktu dengan baik, mencari motivasi dari kisah inspiratif, dan memahami manfaat spiritual serta sosial dari sholat berjamaah. Itu saja hasil diskusi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Kita Bapak minta tanggapan. Kelompok mana yang presentasinya paling bagus? Kelompok 2. Kelompok mana yang presentasinya masih kurang? 1. Nah, masih kurang, nanti diperbaiki lagi bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi dengan. Baik, tadi kita sudah mendiskusikan hasil dari permasalahan yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terkait hasil diskusi kalian. Nah, jadi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, ya. Jadi sholat dan zikir itu merupakan tantangan dan hambatan dalam membiasakan sholat dan zikir. Banyak sekali tantangannya, ya. Contohnya yang sering kalian alami, yang pertama kurang kesadaran, ya, atau malas terhadap pentingnya sholat dan zikir. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, saya izin untuk bertanya. Oke, silakan Salwa. Jadi kan soal ini mungkin banyak sekali anak-anak yang tidak mau sholat karena malas dan untuk bermain HP. Bagaimana cara untuk memanfaatkan HP untuk kita manfaat sholat, zikir? Ya, bagus, pertanyaannya sangat bagus, ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu bagaimana cara memanfaatkan HP kita untuk membantu kita dalam melaksanakan sholat dan zikir, ya, dalam melaksanakan ibadah lah, khususnya sholat dan zikir. Oke, ada yang bisa jawab? Silakan, yang mau jawab boleh. Siapa mungkin bisa jawab? Jawaban saya, kita kalau misalnya tidak tahu zikirnya itu seperti apa, kita bisa mencari di internet. Mencari di internet. Kita mencari tata cara sholat. Mencari tata cara sholat. Itu Oke, betul, ya. Jawabannya sudah cukup baik. Nah, Bapak tambahkan, ya. Jadi HP itu bisa bermanfaat untuk ibadah kita, terutama sholat dan zikir, ya. Yang pertama untuk sholat, kita bisa menginstal aplikasi pengingat sholat yang ada azannya, ya. Banyak sekali aplikasi di Play Store itu, yang ada azannya, yang ada bacaan sholatnya, yang ada juga tata cara sholatnya dengan benar. Itu banyak, ya. Nanti bisa dicari, bisa dihidup. Jadi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari itu akan membantu kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah, ya. Akan menjauhkan diri kita dari perbuatan tercela dan membangun karakter yang mulia. Jadi contohnya seperti apa, Pak? Contohnya orang yang rajin sholat, orang yang sholatnya benar sesuai dengan ketentuan, insya Allah itu akhlaknya akan baik. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Orang jarang sholat, itu biasanya akhlaknya akan kurang baik. Tapi Pak, ada Pak yang rajin sholat tapi akhlaknya kurang baik. Nah, bagaimana itu?
sholatnya belum sempurna, artinya mungkin ada tahapan-tahapan yang masih kurang baik dilakukan, ya. Jadi kalau mau sholatnya sempurna, mau sholatnya khusyuk, itu dimulai dari wudunya, dimulai dari cara bersucinya sudah benar belum, tempatnya itu sudah suci belum, pakaiannya sudah bersih belum. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua ya? Sudah Pak. Biasa di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan kuis. Buka kuisisnya dulu, kemudian masukkan kodenya. Nah, ini bisa dilihat nih. Gila, yang paling rendah. Oke, sudah selesai. Ya, peringkat pertama Salwa, peringkat kedua Siva, ketiga Sinta. Oke, beri aplaus buat teman-temannya. Nah, ini. Keren. Oke, hasilnya sudah cukup baik ya. Saya rasa tidak ada yang di bawah 70. Ini minimal 70. Kita akhiri, silakan kalian mengisi refleksi terlebih dahulu ya. Silakan di-scan refleksinya, akan masuk kepada baik. Setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran, di akhir proses pembelajaran. Oke, untuk hari ini terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua karena sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran di hari ini ya. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan belajar tentang tata cara sholat berjamaah ya, atau tata cara praktik sholat ya. Nanti itu akan kita pelajari di minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurangnya Bapak minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak ucapkan terima kasih. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.